podcast monolog 3 cerita Steve Jobs untuk lulusan Stanford. Selamat datang di podcast gue. Hari ini gue bakal bawa lo masuk lebih dalam ke salah satu pidato commencement paling legendaris. Pidato Steve Jobs di Stanford 2005. Ini bukan pidato motivasi biasa bro, ini Steve Jobs yang ngebentuk budaya teknologi kita hari ini. Apa yang bikin pidato ini spesial? Karena personal banget. Dia bukan kasih nasihat basi, tapi dia cerita pengalaman pribadi dia sendiri. Momen-momen yang bikin dia hari ini. Ada 3 cerita utama yang dia angkat tentang menghubungkan titik-titik, cinta dan kehilangan, serta kematian. Dan gue bakal kupas semuanya buat lo. Yuk kita mulai. Cerita pertama, menghubungkan titik-titik. Steve mulai dengan bilang dia nggak pernah lulus kuliah. Bahkan acara wisuda ini adalah yang paling dekat sama lulus yang dia rasain. Dia lahir dari ibu kandung yang mahasiswa muda, yang maunya Steve diadopsi sama pasangan terpelajar. Tapi yang harusnya adopsi dia malah pengen anak perempuan. Akhirnya Steve diadopsi sama pasangan kelas pekerja dengan satu syarat, mereka janji nyekolahin Steve. Masuk ke Reed College, yang biayanya hampir kayak Stanford, semua tabungan ortunya habis buat biaya itu. Tapi setelah 6 bulan, dia drop out. Dia ngerasa nggak yakin kuliah bisa bantu dia nemuin jalan hidupnya. Tapi dia nggak ninggalin kampus begitu aja. Dia tetap ikut kelas-kelas yang menarik buat dia. Salah satunya kaligrafi. Saat itu kelihatan nggak penting, tapi 10 tahun kemudian, waktu dia bikin Mac pertama, semua ilmu kaligrafi itu jadi kunci buat desain font Mac. Pelajaran pentingnya, lo nggak akan ngerti sekarang kenapa lo belajar atau ngalamin sesuatu. Tapi suatu hari lo bakal connect the dots. Percaya aja dulu sama prosesnya. Waktu umur 20, Steve dan Steve Wozniak mulai Apple dari garasi orang tuanya. Dalam 10 tahun, Apple jadi perusahaan miliaran dolar. Tapi setelah sukses besar itu, dia malah dipecat dari Apple. Gila kan? Dia bilang, rasanya hancur banget. Sampai pengen ninggalin Silicon Valley. Tapi ada satu hal yang gak hilang. Rasa cintanya ke teknologi dan inovasi. Dari situ dia bangkit. Dia bikin Next dan Pixar. Pixar bikin Toy Story, film animasi komputer pertama yang jadi hit besar. Akhirnya Apple beli Next dan Steve balik ke Apple bawa semua teknologi Next yang ngebantu ngebangkitin Apple jadi perusahaan gede lagi. Jadi pelajarannya jelas, meski lo jatuh, kalau lo cinta sama yang lo kerjain, bangkit itu pasti. Terus cari apa yang lo cintai dalam pekerjaan maupun hidup lo. Jangan berhenti sampai lo nemu. Cerita ketiga. Steve cerita, waktu umur 17 dia baca kalimat, jika hari ini adalah hari terakhir hidup lo, apa yang bakal lo lakuin? Sejak saat itu, setiap pagi dia nanya itu ke diri sendiri. Dia juga cerita tentang pengalaman dia didiagnosis kanker pankreas. Awalnya dokter kasih waktu 3-6 bulan buat hidup. Tapi ternyata setelah biopsi, kankernya bisa dioperasi, dan dia selamat. Dia bilang kematian itu pembersih terbaik buat rasa takut. Semua ekspektasi, ego, ketakutan akan kegagalan hilang. Yang tersisa cuma yang benar-benar penting. Pesannya, jangan buang waktu hidup orang lain. Jangan terjebak dalam dogma. Berani ikuti kata hati dan intuisi lo. Karena hati lo udah tahu kemana lo harus pergi. Terakhir, dia tutup dengan kutipan legendaris dari Whole Earth Catalog. Stay hungry, stay foolish. Pesan sederhana tapi dalam banget. Terus penasaran, terus belajar, jangan takut ambil risiko. Biar hidup lo terus maju, bro. Oke, itu dia cerita dari Steve Jobs yang gue rangkum buat lo hari ini. Semoga lo dapat insight yang nendang dari sini. Jangan lupa tetap lapar, tetap bodoh. Sampai ketemu di episode selanjutnya.